Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat meminta dan memberi informasi terkait deskripsi benda di sekitarnya. 2. Siswa mampu menjelaskan tingkat perbandingan benda dalam tema Describing Object. Well, students, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Describing object atau describing thing bisa kita artikan menggambarkan objek atau benda. How to describe object? Bagaimana cara menggambarkan objek atau benda? Well, students, berikut adalah beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam menggambarkan benda. Yang pertama, size atau ukuran. 2. Shape atau bentuk. 3. Color, warna. 4. Material atau bahan. Nomor 5. Texture. Bisa kita lihat dari teksturnya atau permukaannya. Kemudian yang berikutnya dari price, harga. Kemudian yang nomor 7, kita bisa melihatnya dari function atau fungsinya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam mendeskripsikan suatu benda. Sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, dari size atau ukuran. Ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan size. Ada small, big, medium, large, huge, and etc. Kalau kita ingin menanyakan atau mendeskripsikan benda, dilihat dari ukurannya, kita bisa menggunakan kalimat tanya sebagai berikut. How big is it? Seberapa besar ukurannya? Kalau ukurannya besar, kita bisa menjawabnya, it's big. Tapi kalau ukurannya kecil, kita bisa menjawabnya dengan it's small. Yang kedua, kita bisa melihatnya dari shape atau bentuknya. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Ada bentuk benda cylinder, square, parallelogram, rectangle, oval, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana untuk menanyakan tentang bentuk benda tersebut? Kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti berikut ini. What does it look like? Seperti apa bentuk benda tersebut? Nah, anak-anakku silahkan diperhatikan gambar di samping. Ada gambar bola, ball. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. What does it look like? Seperti apa bentuk bola tersebut? Kita bisa menjawabnya dengan it's round, bentuknya bulat. Contoh berikutnya. Ada gambar kertas lipat. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. What does it look like? Seperti apa bentuk kertas lipat tersebut? Kita bisa menjawabnya dengan it's square. It's square. Ini bentuknya persegi. Yang ketiga, dari color atau warna. Nah, banyak sekali warna yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada red, yellow, blue, purple, brown, green, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang berhubungan dengan color atau warna dalam mendeskripsikan benda adalah what color is it?
What color is it? Apa warna benda tersebut? Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ada gambar apple ya. Dilihat warnanya. Warnanya apa anak-anak? Iya, merah. Berarti kita bisa menjawabnya dengan it's red. It's red. Warnanya merah. Yang keempat, kita bisa melihatnya atau mendeskripsikan benda dari material atau bahan. Pertanyaan yang sesuai untuk menanyakan deskripsi benda dilihat dari materialnya adalah what is it made of? What is it made of? Terbuat dari apa benda tersebut? Perhatikan anak-anakku, di sini ada gambar penghapus atau eraser. Dilihat ya bendanya. Kalau ada yang bertanya, what is it made of? Terbuat dari apa penghapus tersebut? Anak-anakku bisa menjawabnya, it's made from rubber. It's made from rubber. Penghapus ini terbuat dari karet. Yang kelima, kita bisa melihat dari tekstur atau permukaannya. Pertanyaan yang sesuai untuk mendeskripsikan benda dilihat dari teksturnya atau permukaannya adalah what is its texture? What is its texture? Bagaimana teksturnya atau bagaimana permukaannya? Anak-anakku bisa menjawabnya dengan it's raw. Ini kasar. Atau it's smooth. Ini halus. Atau bisa juga it's soft. Ini lembut. Nah, berikutnya ya anak-anak. Yang keenam, kita bisa melihat dari price atau harganya. Kalimat tanya yang digunakan untuk mendeskripsikan benda dilihat dari harganya adalah how much does it cost? How much does it cost? Berapa harganya? Kita bisa menjawabnya kalau barangnya mahal adalah it's expensive. Tapi kalau barangnya murah, it's cheap. Nah, yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda adalah dilihat dari function atau fungsinya. Kalimat tanya yang sesuai adalah what is it used for? What is it used for? Digunakan untuk apa benda tersebut? Anak-anakku bisa perhatikan ya contoh gambar berikut ini. Ada kettle atau ceret. Nah, kalau ada pertanyaan what is kettle used for? Anak-anak bisa menjawabnya dengan it is used for boiling water. Ini digunakan untuk merebus air. Next, kita akan belajar tentang degree comparison atau tingkat perbandingan. Ada 3 jenis degree of comparison. Yang pertama, similarity. Similarity adalah tingkat perbandingan yang menyatakan bahwa satu benda sama dengan benda yang lain. Ini kita bisa menggunakan rumus as, as. For example, Edo's pen is as long as Wahyu's pen. Pulpennya Edo sama panjangnya dengan pulpennya Wahyu. Yang kedua adalah comparative. Tingkat perbandingan yang menyatakan bahwa satu benda lebih daripada benda yang lain. Ini kita bisa menggunakan rumus titik-titik diikuti dengan ER atau more, kemudian diikuti dengan than. Perhatikan ya anak-anakku, ER digunakan untuk kata yang terdiri dari satu suku kata. For example, cheaper, smaller, longer. Sedangkan more
digunakan untuk kata yang terdiri dari lebih satu suku kata. Contohnya expensive, handsome. Contoh kalimatnya adalah the ruler is longer than the pencil. Penggaris itu lebih panjang daripada pensil. Atau contoh yang kedua, Lani's bag is more expensive than Alisa's bag. Tasnya Lani lebih mahal daripada tasnya Alisa. Dan tingkatan perbandingan yang ketiga adalah superlatif. Tingkat perbandingan yang menyatakan bahwa satu benda yang paling di antara benda lain. Kita bisa menggunakan rumus the titik-titik diikuti dengan est atau most. For example, an elephant is the biggest animal. Gajah adalah binatang yang terbesar. Atau contoh berikutnya, this is the most expensive watch of all. Jam tangan ini adalah yang paling mahal di antara yang lain. Okay, students, I think that's all for our lesson today. I hope you can understand the lesson well. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.